Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Sebenarnya ini posisi saya sih. Saya seorang mualaf. Alhamdulillah saya mengenal Islam 10 tahun yang lalu. Saya begitu menikah langsung memeluk Islam. Sampai saat ini orang tua saya masih memeluk agama Kristen. Karena suatu hal, suami dan orang tua saya ada konflik yang cukup besar sehingga membuat mereka tidak akur. Dan sepertinya agak susah untuk memperbaiki ke depannya. Saya sebagai posisi anak dan sebagai seorang istri, saya meminta nasihat Ustadz Umar Mita untuk memposisikan saya seperti bagaimana gitu. Terima kasih jawabannya Ustadz. Sama-sama. Mau langsung dijawab atau ada lagi? Mau langsung Satu dijawab? aja dijawab dulu Baik. supaya masih Silakan. ingat. Yang pertama, tentunya kami seluruh jamaah yang hadir di sini, mari kita mendoakan semoga setiap masalah siapapun yang dihadapi pada urusan keluarga, Allah lapangkan, Allah mudahkan, dan Allah ganti setiap kesedihan menjadi sebuah kegembiraan. Yang pertama itu. Yang kedua, Ibu, tentunya Ibu perlu tirakat. Tahu tirakat ya Ibu ya? Ibu perlu bermujahadah, perlu bersungguh-sungguh di waktu malam, perlu bersungguh-sungguh di waktu yang mustajab untuk terus mendoakan orang tuanya dan mendoakan suaminya supaya kondisi yang berlarut-larut ini diberikan oleh Allah jalan keluar dan titik terangnya. Tidak ada yang mustahil, karena doa itu mengubah yang mustahil menjadi mustajab. Dan tirakat kita kepada Allah dalam mujahadah mendapatkan masalah itu merupakan bagian dari cara kita untuk mendapatkan solusi. Saya sering sekali kagum dengan tirakatnya Ibunda Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ketika lahir di waktu kecil dalam kondisi buta. Maka yang dilakukan oleh Ibunda Imam Bukhari saat itu adalah tirakat. Beliau tirakatnya luar biasa. Beliau sholat malam, beliau berdoa setiap waktunya tidak pernah putus. Bahkan diceritakan dalam beberapa referensi dan riwayat sampai matanya beliau itu bengkak. Sampai matanya beliau itu bengkak. Dan Allah tidak pernah menyanyiakan kesungguhan dan keseriusan seorang hamba untuk mencari solusi. Maka akhirnya Allah berikan kepada Imam Bukhari yang asalnya buta tiba-tiba bisa melihat. Dan itulah yang menjadi dasar ketika Imam Bukhari akhirnya menjadi ulama besar ketika akhirnya ibunya itu mewakafkan Imam Bukhari di jalan Allah. Saya pernah juga Ibu, maaf ya, saya tidak bermaksud apapun kecuali hanya untuk kebaikan. Bapak dan ibu saya ketika mendapati kedua kakak saya cerebral palsy. Kakak pertama saya ketika lahir itu tidak nangis, Bu. Jadi ketika lahir set gitu, kata bapak itu enggak nangis, ditepuk-tepuk itu enggak nangis. Sampai sekitar beberapa menit, 10-20 menit baru nangis. Di situ bapak sudah madeg gitu. Ada ujian apa ini? Di balik anak pertama yang saya miliki. Lalu seiring dengan waktu berjalan, saat itu kan kondisi kesehatan dan dokter tidak semaju hari ini. Tidak bisa langsung didiagnosa semenjak belia. Beliau mendapati anak saya Mas Yusar itu lewat 1 tahun belum bisa jalan, 2 tahun tidak bisa jalan, 3 tahun tidak jalan, sampai umur 10 tahun baru bisa jalan. Kakak saya perempuan lahir, kakak saya laki-laki 67, kakak perempuan saya 71. Itu pun sama, lahir tidak nangis. Lama gitu ditepuk-tepuk, akhirnya nangis setelah setengah jam lah baru nangis. Lalu kata bapak cerita sama saya, ketika kedua kakakmu lahir nak, Mas Yusar jalan 10 tahun, Mbak Risma jalan umur 7 atau 8 tahun. Maka saat itu yang bapak lakukan itu tirakat sama ibu. Tahu ya tirakat ya, ini bahasa kayak Jawa, tapi kalau bahasa syar'inya itu mujahadah. Bapak itu tirakat sama ibu. Bapak betul-betul kencengkan sholat, bapak kencengkan untuk terus berdoa. Dan itu yang Nabi bapak lakukan. Dari tirakat tahun 71 ditarik sampai 8 tahun. Akhirnya ibu saya mengandung pada usia sudah 40 tahun ke atas, 79 saya lahir. Jadi perjalanan tirakatnya itu 8 tahun. Disitulah kita mendapati tirakat itu penting.
Ada kisah nyata lagi Bu, ada seorang wanita didiagnosa dengan kanker. Maka ketika beliau didiagnosa dengan kanker, beliau tirakat sama Allah. Dan satu doa yang tidak pernah beliau tinggalkan adalah inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dia mengikuti doanya Nabi Ayub alaihi salam. Inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Terus ribuan kali, bukan ratusan ribu kali mungkin. Terus mengucapkan itu setiap waktunya. Dengan izin Allah kankernya mati. Artinya bermujahadah kepada Allah itu mujahadah yang tidak pernah menilai, tidak pernah mengalami gagal, dan tidak akan pernah mengalami kerugian. Kalaupun nggak dapat di dunia, mujahadah itu bukan berarti gagal. Kalaupun tirakat kita kok nggak ada hasilnya, tirakat itu akan kita petik nanti di akhirat. Tapi tirakat itu penting. Dan ini bentuk tirakat yang mungkin ibu harus lakukan, terus bermujahadah. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya menerangkan tentang hukum dan skemanya dulu ibu. Kalau secara skema, kita harus paham suami sama orang tua lebih besar mana kedudukan skemanya di hadapan seorang wanita. Lebih tinggi mana ibu? Yakin? Jawabannya jujur kan dalam kehidupan. Dalam skema seorang perempuan, mana yang lebih tinggi? Suami atau orang tua? Suami. Maka skemanya itu lebih tinggi suami. Karena seorang perempuan kalau dia belum menikah, skemanya gini, Allah, Rasul, ibu dan bapak. Itu skemanya dia. Tapi kalau perempuan sudah melangsungkan pernikahan, skemanya langsung berubah. Allah, Rasul, suami, baru bapak ibu. Kalau tabrakan idza tasadamal amrain, kalau bertabrakan dua-duanya, satu perintah ngomong, kamu pergi ke sini. Suami kita ngomong, jangan. Mana yang kita dahulukan? Jangannya, karena suami itu yang lebih kita dahulukan walaupun memang berat untuk melakukan itu. Makanya memiliki anak perempuan itu ujiannya berat, Bu. Kenapa? Kita yang mendidik, kita yang membesarkan, kita yang merawat, tapi ketika sudah matang hidupnya dipetik sama laki-laki lain dan perwaliannya kepada dia. Loyalitasnya kepada sang suami. Itu menjadi ujian bagi seorang orang tua dan bagi perempuan. Maka secara skema lebih tinggi suami daripada orang tua. Yang keempat, yang bisa kita lakukan itu apa? Mencoba berbagai macam cara untuk bisa memiliki win-win solution. Contoh, maaf ya ibu, ibu bisa berbohong. Maaf ini contoh, ibu bohong kepada orang tuanya. Mah, gimana kabarnya? Kemarin suami saya nanya loh, walaupun saya tahu kalian lagi bertengkar, tapi dia nanya, gimana kabarnya mama? Walaupun gak pernah nanya, tapi berbohong untuk alasan islah, mendamaikan kedua belah pihak, itu diperbolehkan dalam Islam. Karena sesungguhnya kita boleh berbohong dalam 3 kondisi. 1, suami kepada istrinya, tapi dalam tanda kebaikan loh ya, enggak akhirnya serampangan. Misalkan suami istrinya nanya, saya gemuk enggak? Enggak. Dan memang enggak gitu. Kalau saya enggak gitu. Maka boleh untuk bohong suami sama istri. Ya, tapi jangan dipakai secara serampangan tanpa ilmu. Ya. Yang kedua, ketika perang. Ketika perang itu boleh bohong. Makanya enggak boleh ada seorang pejuang ketangkap lalu cerita jujur. Nih, mana teman-teman kamu? Iya, yang di sana ada 200 orang. Mereka di sini, mereka punya bambu runcing. Ya bisa lah. Yang kedua. Yang ketiga, yaitu ketika dalam kondisi mengislah di antara 2 orang yang bertikai. Boleh. Umi nanti boleh, Umi nanti menyampaikan, Mas kemarin ibu nanya loh, mama nanya sama kamu. Walaupun mungkin suami istri kita akan mengatakan, suami kita malah mosok kamu bohong. Enggak, beneran. Enggak apa-apa, kita win-win solution dulu, mendamaikan dan melembutkan dulu. Boleh sesekali mungkin ibu, tapi ini direkam ya, ketahuan dong nanti. Misalkan ibu ngasih hadiah kepada mertua, kepada ibunya, ini mah ada hadiah dari suami gitu. Mosok dia ngasih hadiah saya? Iya. Maka diperbolehkan. Artinya apapun cara, bahkan sampai bohong, itu diperbolehkan selama mampu mengislah di antara 2 orang yang bertikai. Kenapa Bu? Kalau ibu mampu memberikan islah 2 orang yang bertikai, pahalanya lebih besar daripada pahala sholat, lebih besar dari pahala jihad, lebih besar daripada pahala sedekah. Makanya kalau ada 2 orang yang lagi bertengkar, islah.
Nah, itu cara yang kita bisa lakukan selain tirakat dan mujahadah yang kita berikan. Semoga Allah memberikan kepada ibu ke lapangan kemudahan dan solusinya segera didapat.